Lelaki itu pergi ke dalam bus setelah mengutarakan alasannya bahwa badannya sedang tidak terlalu kuat digigit udara dingin. Aku tidak beranjak dari tempatku memandangi lapangan. Terkilas lagi suara anak kecil tadi. Siapakah dia? Atau jangan-jangan suara itu datang dari hayalanku sendiri sebagai bentuk penolakan terhadap kata-kata laki-laki itu. Bagaimana mungkin? Itu pasti ngawur. Aku tidak tahu tentang kecelakaan itu, melainkan dari membaca koran. Mungkin juga suara itu dari sebangsa lelembut usil. Lampu depan Sagittarius masih menyala, menerangi sebagian jalan dan sisi-sisinya yang dapat terjangkau cahayanya. Merasa bosan berdiam diri, aku bergerak untuk mencari yang lain. Menyusuri jalan yang berwarna kuning hingga terlihat olehku sebuah pohon yang tinggi dan besar. Begitu besarnya, sampai mataku kekecilan menangkap objek itu keseluruhan. Dan kurangnya cahaya membuat aku hanya bisa mengira-ngira seperti apa ukurannya. Itu adalah pohon kapur. Sekarang ini sudah sangat langka. Mungkin bertahun-tahun kemudian akan selangka binatang harimau. Jadi, aku segera mengambil kamera dan berusaha mengambil gambarnya. Hasilnya memang tidak akan begitu bagus. Tapi, aku sedikit terbantu oleh lampu bus. Dan foto-foto ini masih bisa dibikin jadi lebih menarik dengan komputer. Setidaknya, aku mendapatkan sesuatu dari tempat baru yang aku singgahi tanpa sengaja. Aku melihat-lihat 8 foto yang kuambil. Wah, pohon kapur ini lebih terlihat besar. Memang tidak akan sebesar Jenderal Sherman. Sangat-sangat jauh dibanding pohon itu. Tapi pohon kapur merupakan salah satu jenis pohon terbesar yang dapat dijumpai di negeriku. Manusia raksasa pun akan tampak mungil jika berdiri di bawah pohon itu. Aku berhenti pada potret terakhir. Mudah-mudahan ini tidak benar. Ada sesosok anak kecil di dalam foto. Hei, siapa kamu? Suaraku keluar tidak tertahan. Aku memeriksa lagi foto tersebut. Dan anak laki-laki itu tampak lebih nyata di dalam layar daripada yang terlihat pertama kali. Aku kembali berseru. Tapi tidak muncul siapa-siapa. Kemudian kuputuskan mengambil foto pohon itu lagi dan memeriksa hasilnya. Yang terlihat hanya pohon. Aku pun mengulang-ulang sampai mendapat 10 foto yang baru, sekalipun tidak mendapat apa-apa lagi. Namun aku belum mau juga menyerah. Dan pada saat itu, aku mengarahkan kamera untuk yang ke-11. Pandangan lensaku dipenuhi sesosok bocah laki-laki yang berdiri memamerkan punggungnya. Ia lantas berlari menuju pohon kapur. Aku terkesiap, lalu menurunkan kamera seketika. Penglihatanku berusaha mengejar sosok itu. Namun ia tidak terlihat. Ia pasti bersembunyi di belakang pohon, pikirku. Makhluk nyatakah dia? Batinku kemudian. Semua pernyataan maupun pertanyaanku tentunya tidak akan menemukan kepastiannya, kecuali aku mencari tahu lebih jauh. Maka langkahku terayu menghampiri pohon kapur. Hei adik kecil, ujarku pelan. Apa kamu naik bis yang sama denganku? Tidak terdengar jawaban ataupun suara yang ditimbulkan dari gerakan-gerakan kecil. Jadi aku harus memeriksa di balik pohon.
kamu pasti ada di sini," seruku setelah memutar setengah. Sial, ia tidak ada juga. Namun aku menangkap dari arah yang berlawanan bunyi daun yang sudah berjatuhan seperti terinjak langkah kaki. Lantas, aku secepatnya kembali ke sisi yang pertama. Ternyata juga tidak ada siapa-siapa. Dan daun-daun yang bergesekan sekali lagi terdengar dari tempat yang sebaliknya. Penasaranku terlalu kuat, sehingga aku menghampirinya lagi. Meskipun akhirnya aku sudah menduga dari awal, aku tidak akan menemukan apa-apa. Kalau begitu, ia bukanlah manusia. Dalam cara pandang yang lain, barangkali itu adalah ilusi yang tercipta. Sayangnya, aku punya kondisi yang kurang baik untuk mengatakan ilusi. Setelah berita-berita mengenai kecelakaan maut yang terbaca dan cerita yang baru saja terungkit tentang anak kecil yang mengalami koma sebelum kematiannya, dan indera penglihatanku yang tidak bertentangan dengan penglihatan lensa kamera, aku tambah ingin menemukan jawabannya. Pohon kapur ini hanya seberapa dekat dari kelokan yang dikenal amat menyeramkan. Aku menatap tikungan itu yang semata-mata gelap gulita. Kemudian dengan sendirinya, aku menghayalkan suatu peristiwa. Sore hari, menurut berita, dikelayuti langit kelabu dan rina yang deras. Ruas jalan dan sekitarnya lengang. Aku berdiri dekat sebuah pohon rindang, memandangi panorama lapangan hijau dan perbukitan yang keras, dan rumah-rumah penduduk yang saling terpisah agak berjauhan. Perasaanku semestinya bahagia dengan pemandangan seperti ini. Namun, aku malah gundah tidak menentu. Napasku seperti seorang yang baru dikejar anjing gila. Tapi, aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mengambil kamera untuk memotret rumah-rumah dan lapangannya, dan bukit yang bersambung-sambung dari barat ke timur. Hayalanku tiba-tiba buyar. Sebab, pada saat semua gambar itu terkilas, aku menganggap itu teramat nyata. Persetan dejavu yang terasa lebih dari itu. Peristiwa maut itu terjadi pada akhir tahun 2007. Dan pada waktu itu, aku sangat susah mengingatnya secara pasti. Namun aku bisa mengingat kamera yang sekarang bersamaku adalah kamera pertama. Yang dengan peralatan ini, aku memulai hobi memotret. Kemudian pada 2008, aku tiba-tiba kehilangan kamera ini, sehingga aku mengganti dengan yang baru. Perasaan kehilangan kamera itu rupanya salah. 2 pekan lalu, aku tidak sengaja menemukannya di gudang rumah. Ia sudah berdebu. Tapi ajaibnya, semua masih berfungsi dengan baik. Gemetar melanda sekujur tubuhku setelah mengingat-ingat semua hal itu. Secepatnya, aku meraih kamera untuk memeriksa gambar-gambar yang sudah pernah ada. Sejauh yang teringat, mereka semua seharusnya belum terhapus. Aku melihat banyak foto dengan cepat. Kota-kota lama, makanan, pantai. Sampai aku berhenti dengan sendirinya pada satu landscape yang panoramanya kurasa persis sama dari pemandangan malam ini. Mataku terbelalak begitu saja. Aku pernah ke sini. Sekarang aku cemas, sekaligus penasaran mengingat sikap ibu dan ayahku yang hanya diam menanggapi pertanyaanku tentang koran-koran berita. Kameraku telah melakukan sesuatu yang betapa jauh melebihi fungsinya. Atau barangkali aku yang tidak pernah mengerti untuk apa seharusnya alat ini.
aku memperoleh bukti yang sangat tajam. Pada suatu hari di masa lalu, yang tanpa gelap aku pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Tidak ada guna berkilah, hanya saja aku harus membongkar rahasia yang tersimpan dalam diriku seorang. Sebelum hari-hari aku membaca tentang kecelakaan maut, aku terbangun di ranjang ruang rawat. Selang infus menjuntai dan tersambung pada pembuluh darahku. Ibu tertidur di kursi dan aku bisa merasakan sekaligus melihat kepalanya ia letakkan di atas pahaku. Aku tidak bergeming dari diam, dengan serentetan tatapan kosong. Pandangan mata terasa buram, sedangkan bayang-bayang yang bergerak di dalam kepalaku kadang-kadang seperti layar terdistorsi. Adikku, Pranji, tiba-tiba memasuki ruangan, sehingga ia langsung berseru dengan gegap gempita. Suaranya dengan cepat membangunkan ibu. Mereka berdua lantas terlibat dalam perayaan yang lebih bergembira dari hari raya. Aku mendapat banyak sekali pelukan dan kecupan. Dan mereka mulai bicara satu sama lain dengan wajah berbinar-binar. Apa yang sudah menimpa aku, Bu? Suaraku keluar dengan pelan. Ibu menatap Ranji beberapa saat. Seakan-akan ia perlu mengatur apa yang hendak ia katakan. Kamu mengalami kecelakaan hebat. Ibu menggenggam tanganku, lalu air matanya teruntai tidak tertahan. Beruntunglah ibumu dan ayahmu, karena semua orang meninggal kecuali dirimu. Aku tidak punya ingatan yang bisa digunakan untuk menanggapi kata-kata ibu, untuk menyetujui maupun menyangkal. Namun, sekonyong-konyong pikiranku meluap kepada Sarah. Dengan itu, aku kembali membuka mulut. Apa Sarah ada di sekitar sini? Ibu malah kembali menangis. Suatu tangisan yang tidak pernah kuharapkan tampak di depan mataku. Hanya saja, aku akhirnya ingat dan mengerti mengapa ibu tersedan sedemikian pilu. Kira-kira 3 bulan yang lalu, ayah gagal total menyelamatkan salah seorang klien dari dakwaan. Kliennya tersebut dijebloskan ke penjara selama 5 tahun untuk kasus suapnya yang sudah terbukti. Dia semata-mata ayahnya Sarah. Dan rasa malu serta kecewa menjadikan ia bersumpah untuk membatalkan pernikahan anaknya denganku. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Aku bertanya-tanya sendiri. Pelan-pelan aku mengumpulkan ingatan yang tercecer. Aku dan Sarah sempat bertemu sembunyi-sembunyi demi nasib yang teramat penting. Ia kemudian berjanji akan menjaga ikan kecil di dalam rahimnya dan tidak akan pernah membiarkan ikan itu mati. Kukatakan padanya bahwa itu adalah langkah yang sangat terpuji juga berani. Untuk itu, aku siap berada di sisinya menghadapi segala macam resiko. Namun, beberapa waktu sesudah janji tersebut diucapkan, ia dilaporkan hampir mengalami nasib fatal karena overdosis alkohol. Dan ikan kecil kami tentu saja mati. Kejadian itu tidak membuat perasaanku kepadanya menjadi benci. Namun, aku mengerti. Kami sudah tidak punya perkara yang bisa dipertaruhkan lagi. Sarah kemudian menghilang keberadaannya. Seperti ditarik arus balik tsunami. Aku belum mampu lagi mengulas yang terjadi setelah itu. Dokter membolehkan aku pulang 3 hari sejak aku tersadar. Lambat laun, memoriku kembali tersusun. Iya, kira-kira seperti merangkai puzzle.
Aku ingat 1 bulan yang lalu, aku merencanakan berkemah di Ranu Bintang untuk waktu yang cukup lama. Agaknya, rencana itu bukan sekedar rencana. Ada bayangan-bayangan yang terputus tentang tempat itu, tapi ia tidak pernah terjangkau. Sementara waktu aku menghabiskan waktu di rumah dengan mengingat-ingat, meski tidak juga berhasil. Dan terkadang kepalaku terasa berputar-putar. Hingga di suatu pagi, aku membaca surat kabar tentang kecelakaan fatal itu. Entah bagaimana itu sangat menarik. Sepertinya aku tidak punya trauma, sebab ingatanku sendiri belum utuh. Maka aku terdorong membaca lebih banyak lagi. Tapi orang tuaku menunjukkan sikap tidak suka. Mereka pasti sengaja menyembunyikan koran-koran edisi sebelumnya. Untungnya aku cukup lihai membongkar rahasia-rahasia kecil, sehingga berita-berita itu dapat terbaca seluruhnya, kecuali beberapa edisi. Aku menyudahi lembaran di masa lalu untuk kembali pada saat sekarang. Ada sepenggal masa yang terhapus dari ingatanku dan belum pernah kembali sampai hari ini. Apakah anak kecil yang terlihat tadi adalah semacam ilusi? Atau dalam pandangan para psikologi, merupakan objek astral di luar jiwaku? Atau jangan-jangan ia tidak lain dari pantulan insting di luar kendaliku yang muncul dari bawah pikiran? Aku tidak tahu mana yang benar. Foto panorama yang terekam 5 tahun lalu kembali mendapat perhatianku. Alat ini pasti tidak dilengkapi dengan teknologi berbohong. Dan aku baru menyadari bahwa gambar ini bukan gambar terakhir yang tersimpan. Cepat-cepat aku menggeser kepada foto yang lebih terbelakang. Sehingga aku menemukan foto anak kecil berdiri di pinggir jalan. Dan lebih jauh lagi, aku mendapati pemandangan Ranu Bintang dengan 2 orang, yaitu diriku dan perempuan yang mengenakan baju lurik. Kameraku terlepas dari tangan, menggelinding di tanah yang landai. Yang terdengar hanya bunyinya. Benda itu menuju lapangan. Aku harus mengambilnya secepat-cepatnya. Namun di waktu yang sama, aku menangkap suara bola ditimbang-timbang di jalan aspal. Bruk. Bola tersebut tiba-tiba berhenti di kakiku. Diam-diam aku merasa cemas. Tapi aku malah memungut bola misterius itu. Sehingga ada bayangan yang menggilas dari masa lalu. Bola ini adalah bola yang berada dalam pelukan anak laki-laki di kameraku. Aku mengambilnya dari belakang. Tapi ingatanku baru-baru mengumumkan ia pada saat itu memeluk bola. Aku tidak percaya pada penglihatan sendiri. Berlari ke sana kemari demi mendapatkan bus sialan itu. Bagaimana mungkin sinar lampunya tidak berkilau dan suara mesinnya tidak menderu? Dan laki-laki yang menepuk pundakku, kemana ia pergi? Tanganku sekarang berkeringat di malam dingin. Langkahku terus maju, tapi Sagittarius sungguh lenyap. Pada waktunya harapanku pupus. Aku berhenti di satu titik yang belakangan kusadari itu adalah sudut pandang yang bisa digunakan untuk mengambil foto di dalam kameraku. Tiba-tiba, sebuah ingatan yang pernah hilang telah kembali. Tentang berita-berita kecelakaan, setelah membaca sangat banyak, dengan pengetahuan yang lebih lengkap, serta sekumpil ingatan yang baru, aku telah bertanya pada ibu dan ayah 5 tahun lalu. Aku tidak melihat Sarah di rumah sejak pulang dari rumah sakit. Di mana dia sekarang? Bis Jahanam itu tidak bisa diharapkan kembali.
manusia-manusia zaman sekarang memang semakin biadab. Tinggal sedikit hatinya yang tersisa. Seperti awak bus itu. Menarik ongkos mahal, lalu meninggalkan aku seorang di bawah langit malam. Sekarang aku tiba-tiba punya ingatan lebih banyak. Aku tidak menyangkal tempat ini pernah ada di dalam hidupku. Laki-laki yang tadi berbicara cukup banyak itu sebetulnya tidak tahu apa-apa. Apa dia bilang? Orang-orang di sini menghormati kematian para korban. Omong kosong, dasar besar mulut. Andai kata aku menyadarinya tadi, niscaya akan kubuat dia kesulitan bicara sepanjang sisa umurnya. Tempat ini bernama Bukit Iblis. Tahu dari mana mulanya? Dulu, hiduplah perempuan bodoh tapi memiliki kecantikan luar biasa. Dia suka menembang sepanjang sore hari. Dan suaranya yang juga indah telah memikat banyak lelaki yang mendekatinya untuk memuji dan menawarkan cintanya. Namun ia tidak tergoda sekalipun. Sebab ia mengerti dewa yang bersemayam di balik bukit ini melarangnya jatuh cinta. Bila ia melanggar, maka ia akan dikutuk menjadi wanita berwajah muram, sekaligus penyimpan kebencian yang tidak tertandingi. Namun, suatu kala ia berjumpa dengan laki-laki muda yang sangat andal merayu, juga mudah membuatnya tertawa. Ia pun hanya dalam perasaannya yang baru. Wanita itu menyadari bahwa dengan semua keunggulannya, jiwanya sesungguhnya kering, kecuali sejak perjumpaannya dengan sang pemuda. Maka, ia melanggar aturan dewa yang berkuasa dengan menyerahkan dirinya untuk dikasihi pemuda tersebut. Padu kasih keduanya belakangan menimbulkan percumbuan hebat. Dan percumbuan itu menghasilkan seorang anak laki-laki yang menjadi tanda dimulainya kutukan sang dewa. Saat anak itu mulai berumur, ia suka bermain di lapangan dengan menyendiri. Ia gemar bermain bola, tapi tidak seorang pun bocah sebayanya berani mendekatinya. Jiwa anak itu dipenuhi kebencian. Dan sebelum usianya jauh mencapai dewasa, ia sudah berulang kali ingin membunuh ibunya. Hidup wanita itu terbalik. Wajahnya tak lagi cantik. Sementara laki-laki yang mempersuntingnya selalu ketakutan dengan anaknya hingga ia menghilang. Maka, wanita itu pada suatu sore menumbuh kepala anaknya hingga remuk. Namun esok harinya, ia segera menyesali perbuatannya. Sehingga penyesalan itu lambat laun menjelma menjadi kebencian pada dirinya sendiri. Maka datanglah iblis merasuki jiwanya, menghasutnya hingga semakin kelam. Sampai akhirnya, wanita itu pergi ke puncak sebuah bukit. Ia mengikatkan kakinya pada sebuah batu yang cukup besar, lalu mendorong batu itu menggelinding ke bawah. Demikian, ia menjumpai ajalnya. Kisah tentang bukit ini tak seharusnya ku lupa, namun sulit. Saat kamu kehilangan sepenggal memori, kamu takkan mampu berbuat banyak. Bagaimanapun juga, walau terlambat, aku bersyukur mengingat cerita yang diperdengarkan seorang kakek pada saat aku singgah ke sini beberapa tahun lalu. Dan kakek itu melanjutkan, kamu harus segera pergi dari tempat ini. Sedikit saja kamu menyia-nyiakan waktu, wanita jahat itu bisa menghabisimu. Dialah yang membuat kendaraan-kendaraan yang melintas pada terpleset. Kekuatannya bersembunyi di balik kebenciannya. Berkat iblis yang maha jahat, ia tetap berada di sini. Ia amat membenci yang terjadi pada hidupnya. Hingga kemudian, ia juga membenci hidup orang-orang yang tidak bersalah.
Jika demikian halnya, aku harus lari dari tempat yang penuh kutukan ini. Astaga, kameraku. Cepat-cepat aku menyusuri tanah landai demi mendapatkannya lagi. Kegelapan tidak menghalangi aku mencari-cari benda tersebut. Dan akhirnya ia tampak di dekat sebuah batu. Aku memeriksa gambar-gambar dan fiturnya, lalu merasakan napasku berhembus lega. Syukurlah ia tidak rusak. Namun, aku dikejutkan hal lain. Sosok anak laki-laki dalam foto itu hilang. Brengsek. Tidak mudah percaya untuk yang kulihat sekarang bertentangan daripada yang sebelumnya. Ia tidak mungkin pergi. Kamera tidak bisa berbohong. Tapi aku hanya bisa melihat bukit, lapangan, dan pohon kapur. Kepalaku berdenyut lagi. Jika dibiarkan, denyutnya semakin hebat. Dan tubuhku bisa dipaksa seperti berputar di tengah lapangan luas. Secepatnya aku harus menelan tablet. Hanya saja, telingaku menangkap sepenggal suara yang mengambang. Dani, aku sudah lama mencarimu. Sarah, kamu tidak melihatku di dalam bis. Suaranya dari belakang. Aku ikut bersamamu ke Ranu Bintang. Tanpa menunda sedikit pun, aku berpaling padanya. Sarah menyambutku dengan senyum sangat lebar. Sarah, kamu... Aku pergi hanya sementara, tapi aku akan bersamamu setelah ini. Ucapan itu beriringan bersama wujudnya. Sarah tersenyum lagi. Lalu ia berkata bahwa dirinya selalu merindukanku. Dan kata-kata manisnya ia ucapkan seraya merentangkan kedua tangannya. Aku pun mendatanginya, membuat wajahnya yang tampak tetap muda semakin nyata. Tidak ada kesabaran lagi untuk hanya berdiri. Maka aku memeluknya teramat erat. Kehangatan tubuhnya tidak juga berubah seperti dulu. Aku pun begitu merindukanmu, bisikku di telinganya. Bagaimana kamu menyintasi hari-harimu yang begitu sulit? Aku mengasingkan diri, tinggal di suatu tempat yang tenang, bersama angin yang mendamaikan jiwa. Aku mengakhiri dekapanku untuk menanti ceritanya. Lama aku mencarimu, ujarku. Dan selama itu, aku tidak berpaling pada seorang pun. Aku tahu kamu juga pasti menderita. Aku tidak pernah jauh darimu. Seandainya kamu tahu. Bagaimana ikan di dalam perut kamu? Ya Tuhan, aku menyesal pernah hampir mati karena minum terlalu banyak. Tapi kamu harus percaya, ikan kita sekarang sudah besar. Aku terperangah, sedangkan mata Sarah berbinar-binar. Aku adalah ayah. Gumamku tak percaya. Kamu adalah ayah sejati, sahutnya sambil meletakkan tangannya di kedua pundakku. Mari kita pulang ke tempat kamu tinggal. Aku ingin melihatnya segera. Dan lagi, tempat ini berbahaya. Kamu bisa melihatnya sekarang. Ia bersamaku, sembunyi di belakang tubuhku. Maaf, ia memang pemalu. Tapi aku menceritakan banyak hal baik tentangmu padanya. Mataku menatap Sarah untuk meyakinkan kalau aku ingin melihat anakku sekarang juga. Maka ia menggeser kakinya pelan-pelan. Dan bersamaan dengan itu, tampak seorang bocah yang punggungnya dihadapkan kepadaku. Tiba-tiba ia melempar bola ke depan. Aku hanya terbelalak, mengamati ia yang langsung berlari menjauhkan dirinya. Sarah tiba-tiba tertawa,
dengan tawa yang nyaring dan berkepanjangan. Saat pandanganku kemudian beralih padanya, aku tidak lagi mendapati Sarah berada di tempatnya. Tetapi, kehadirannya digantikan wanita berpakaian lurik dengan celana hitam lebar. Ia masih tertawa, tapi darah kental bercucuran dari ujung mulutnya. Tak lama kemudian kepalaku kembali bermasalah. Tubuhku ambruk di lapangan rumput. Sepintas, aku menangkap sosok lelaki penumpang bus yang berbicara tentang Sundari. Bersambung.